Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang berbahagia, salah satu episode hidup manusia itu adalah mendapat ujian. Bahkan sebetulnya seluruh hidup kita itu ujian. Ada yang diuji dengan senang, ada yang diuji dengan susah. Rata-rata kalau ditanyakan mau diuji dengan senang atau mau diuji dengan susah, rata-rata menjawab milih diuji dengan senang. Kalau ditanya pilih diuji kaya atau pilih diuji miskin, rata-rata menjawab pilih diuji kaya. Sebetulnya atas pertanyaan itu kita tidak berhak menjawab, karena kita tidak pernah tahu kita ini siapnya di mana. Ada orang diberi kaya, bager, senang berbagi, ibadahnya bagus. Tapi begitu kehilangan kekayaan, murtad. Dia tidak siap hidup susah. Ada yang sebaliknya, ketika hidup susah jadi ahli ibadah, betul-betul dekat dengan masjid, dengan Quran. Tapi begitu senang, dia menghilang. Kalau ditanya mau pilih mana, serahkan pada Allah saja. Dan Allah tidak pernah membebani satu diri kecuali sesuai dengan kadar kesanggupan yang sudah ditanam. Hadirin yang berbahagia, namun demikian para ahli psikologi merumuskan kalau orang mendapat musibah itu melalui dulu 5 tahap, sekarang menjadi 7. 1, biasanya orang shock dulu, kaget, enggak percaya, kok ini terjadi pada saya. Yang kedua menolak, why me katanya, kenapa saya. Ada seorang teman yang sedang menemani suaminya sekolah di Jerman, dan ternyata kemudian mengalami gagal ginjal terminal, harus cuci darah 2 atau 3 kali sepekan. Dia bertanya, kenapa? Why? Kata dokternya, sudah jangan mikir kenapa. Sekarang memikir bagaimana saja menghadapi hidup dengan ginjal yang harus dicuci 2 kali dalam sepekan. Orang sesudah menolak bisa saja marah, nanti mulai bergaining, tapi suka jatuh pada depresi, ya. Ada yang berat, ada yang ringan. Sesudah itu baru mulai uji coba, mencari jalan keluar. Baru nanti bisa menerima dengan ridho. Ini 7 tahap yang biasa dialami. Ada yang loncat-loncat, ada yang waktunya sebentar-sebentar. Dalam beberapa sesi konseling dicobakan untuk supaya orang lebih cepat sampai menerima itu menggunakan Al-Quran. Jadi kepada yang merasa sedang dalam kesulitan hidup, ditawarkan untuk ngaji beberapa ayat. Kan Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Obat bagi hati yang sedang gelisah. Meskipun bukan cuma obat. Al-Quran itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Petunjuk, penjelasan tentang petunjuk dan pembeda, tapi juga obat.
Ketika orang sedang gelisah, mungkin sedang marah atau masih menolak kepada takdir, kalau masih shock biasanya sulit diajak bicara. Ketika sudah mulai muncul penolakan atau sedang marah sekalipun, diajak ngaji, misalnya diajak membaca surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim. Artinya apa? Tidak ada yang tahu. Allahu a'lam. Nah, hadirin yang berbahagia, rupanya dalam hidup juga kita itu mengalami episode yang kita juga nggak tahu kenapa. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Dalam hidup kita juga ada yang mutasyabihat, nggak tahu kenapa. Saya tidak tahu apakah hadir sekarang ada jamaah kita yang harus diamputasi kakinya karena diabetes. Dulu bertemu di pojok situ ketika mau Jumatan. Kemudian akhirnya dipotong ya kaki, asalnya jempolnya saja karena nawar, bisa nggak jangan sampai kaki tapi jempolnya dulu. Ternyata sesudah jempol akhirnya telapak kaki atau ke atas lagi, jadi malah 3 kali dioperasi. Ada dalam hidup kita yang seperti Alif Lam Mim, kita nggak tahu kenapa tapi terjadi. Sesudah paham Alif Lam Mim, lebih cepat itu bisa menerima, tapi masih bertanya, kenapa ujian ini diberikan oleh Allah kepada saya? Saya kan tidak ingin hidup susah seperti ini. Belum sampai pada dapat hikmah. Mungkin pertanyaannya lebih mendasar, apakah Allah tidak tahu? Tidak mencegah saya untuk bisa dapat musibah ini? Mempertanyakan keberadaan Allah, mempertanyakan peran Allah di dalam hidupnya. Dibacakanlah ayat yang lain bahwa dalam Al-Quran Allah berfirman, Allah tidak pernah meninggalkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Dikaji ayat itu berbarengan gitu ya. Bagaimana Allah itu dekat. Uji budak watadai dadaani, bagaimana Allah itu akan mengijabah doa. Nanti muncul pertanyaan, kenapa banyak doa tidak dikabul? Karena istijabah doa bukan berarti doa itu dikabul, bukan berarti setiap permohonan diberi. Ada permohonan yang diberikan, ada yang tidak diberikan. Ada yang diberikannya sekarang, ada yang diberikannya nanti. Ada yang tidak diberikan tapi diganti dengan senilai yang diminta. Mungkin ada yang pernah ingin mobil seharga 500 juta, mobilnya tidak dikasih 500 juta, tapi jantungnya sehat, ginjalnya sehat, hatinya sehat, lebih dari 500 juta. Jadi permintaan itu boleh jadi tidak diberikan, tapi diganti. Dikaji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Mulai merasa Allah itu hadir, mulai bisa lebih menerima. Tapi terus bertanya lagi, kenapa? Why? Tidak ada yang pengen sakit, tidak ada yang pengen. Allah amat luas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Proses itu biasanya ayat itu memberikan penyadaran tentang kelemahan diri. Masuklah hadis, kata Nabi, perbanyak membaca wala haula wala quwata illa billah. Kita mah enggak punya kekuatan apa-apa. Kalau Allah berkehendak kita enggak bisa menolak. Wala haula wala quwata illa billah. Mengeluh lagi, belum selesai. Sampai kapan? Dan apakah saya akan kuat? Rasanya sudah terlalu lama, terlalu berat. Ya, langsung diajak ke surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Di dalamnya ada doa yang sangat indah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Optimis terutama ketika Al-Qur'annya dikaji dan dipahami. Bagi mereka yang gelisah jadi obat. Bagi mereka yang sedang semangat-semangatnya dalam kondisi prima jadi inspirasi. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ahli Al-Quran, makin mendalami Al-Quran dan merasakan betul bahwa Allah menurunkan Al-Quran itulah tanda kasih sayangnya bagi kita. Menikmati setiap huruf yang dibaca bukan hanya mengejar-ngejar pahala, tapi juga mengejar hikmah, petunjuk, penjelasan tentang petunjuk dan pembeda. Mudah-mudahan Ramadan ini Al-Quran lebih dekat dengan kita lebih dekat dengan Al-Quran, dan kemudian